Kebakaran menghanguskan 12 rumah di Jalan Mula Warman Tanjung Redap, Berau, Kalimantan Timur, Jumat siang. Cuaca terik ditambah hembusan angin yang cukup kencang menyebabkan api berkobar hingga menjulang tinggi ke udara. Warga sekitar yang panik berusaha menyelamatkan harta benda mereka. Sementara sejumlah warga lain berusaha membantu pemadaman dengan alat seadanya agar api tidak menjalar ke bangunan lain. Proses pemadaman cukup sulit, lantaran kendaraan pemadam sulit masuk ke lokasi karena berada di gang sempit. Kejadian bermula dari sebuah rumah kontrakan kayu yang ditinggal penghuninya. Saat itu tiba-tiba warga melihat ada kepulan asap tebal muncul dari bagian kamar depan. Berapa jiwa estimasi itu? 40-an jiwa. Oh, siap. Jadi yang kebakar itu ada rumah pribadinya, ada rumah Kontrakan. orang ngontrak kebakar. Kedua juga sempit kan. Ada yang sampai menyemprot dari Jenderal Sudirman saja karena tidak bisa masuk. Termasuk yang besar tadi kan dari Jalan Panglima Batur saja. Cuma kebetulan juga kita punya sarana selang ini cukup panjang jadi bisa menjaga sampai itu. Selain meratakan 12 bangunan rumah warga, 1 unit kendaraan roda 4 dan 3 kendaraan roda 2 juga ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Berau, Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pesawat Smart Cakrawala Aviation tergelincir di Bandar Udara Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Penyidik Puspom TNI dan KPK menggeledah kantor Basarnas di Jakarta kasus dugaan suap kepala Basarnas. Halo, selamat malam pemirsa. Diduga saling ejek, 2 kelompok gangster terlibat aksi tawuran di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Akibatnya warga resah dan meminta polisi menindak tegas para pelaku tawuran. Bersama saya Fazilah Kairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Nampak salah satu kelompok gangster yang berjumlah lebih dari 20 orang berjalan kaki sambil membawa senjata tajam berukuran besar di Jalan Cakung Cilincing, Cakung, Jakarta Timur. Gerombolan yang didominasi oleh remaja ini berlari dan menyeberang ke kelompok lainnya. Diduga tawuran terjadi akibat kedua kelompok terlibat saling ejek dan kemudian mereka janjian melalui media sosial. Aksi tawuran ini sangat mengganggu dan membuat warga resah. Mereka khawatir menjadi korban salah sasaran serta takut barang berharganya mengalami kerusakan. Ya kalau dibilang resah ya resah bang. Namanya warga kalau keluar malam kan sering kena juga entar. Minta takut kena salah sasaran. Iya, takut kena salah sasaran entar. Sementara itu warga berharap agar polisi melakukan patroli rutin serta melakukan penindakan tegas terhadap para pelaku tawuran untuk memberikan efek jera. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Puluhan aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia menggelar demonstrasi di kantor Kejari Sika. Para aktivis menuntut penetapan tersangka atas kasus dugaan korupsi dan sertifikasi atau korupsi dana sertifikasi ratusan guru di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan puluhan aktivis PMKRI mewarnai unjuk rasa di depan kejaksaan. Mereka menuntut Kejaksaan Negeri Sika, Nusa Tenggara Timur menetapkan tersangka atas dugaan korupsi dana sertifikasi guru tahun 2023. Selain itu, massa juga meminta bertemu dengan Kajari Sika. Poin awalnya PMK meminta aparat penegak hukum dalam hal ini polisi ataupun Kejari Sika untuk segera menetapkan Iswali sebagai tersangka. Karena sudah jelas penyampaian dari Iswali bahwa dia memakan uang itu.
Diketahui kasus dugaan korupsi dana sertifikasi ratusan guru di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ini menimbulkan kerugian negara lebih dari 600 juta rupiah. Sementara itu, masa aksi berjanji akan melakukan aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih banyak jika Polres Sika dan Kejari Sika tidak mengindahkan tuntutan mereka. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Sebuah minibus di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terjun dari jembatan desa yang berada di atas perlintasan rel kereta api. Akibatnya supir terjepit badan kendaraan, namun warga berhasil mengevakuasi korban. Sebuah minibus di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terjun dari jembatan desa yang berada di atas perlintasan rel kereta api. Kecelakaan tunggal terjadi di Desa Cukur Kondang, Kecamatan Gerati, Kabupaten Pasuruan. Sopir bernama Solihin sempat terjepit badan kendaraan, namun warga berhasil mengevakuasi korban. Solihin mengalami luka di kepala dan tangan usai mengalami kecelakaan. Diduga penyebab kecelakaan karena sopir kurang hati-hati saat melintas di jembatan desa. Teman-teman itu dari selatan, terus udah naik, ban depannya naik, ban belakangnya itu tergelincir ke pembatas. Akhirnya rodanya itu berputar. Akhirnya jatuh ke bawah. Nggak ada kereta waktu itu, Pak? Nggak ada. Usai kejadian, minibus dievakuasi ke tempat lebih aman dengan kondisi rusak berat di bagian depan. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews TV melaporkan. Seorang ibu di Brebes, Jawa Tengah ditangkap polisi karena diduga membuang bayinya yang berusia 20 hari ke dalam sumur. Bayi malang tersebut ditemukan warga mengapung dalam kondisi meninggal dunia. Seorang ibu di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ditangkap polisi karena diduga membuang bayinya yang masih berusia 20 hari ke dalam sumur. Bayi tersebut merupakan anak pasangan M. Alif Ramadoni dan Siti Saropah. Bayi malang tersebut diketahui tidak berada di tempat tidur pada Kamis dini hari. Warga lalu berusaha mencari bayi tersebut hingga akhirnya ditemukan mengapung di dalam sumur dalam kondisi tidak bernyawa. Tim Resmob Polres Brebes dan unit Reskrim Polsek Bumiayu telah melakukan olah TKP serta memintai keterangan sejumlah saksi. Memeriksakan psikologis yang bersangkutan, kemudian kita lakukan penyidikan lebih lanjut. Kami akan laporkan kembali nanti setelah semua dilaksanakan. Untuk kondisi bayi sendiri? Kondisi bayi dalam keadaan meninggal dulu. Satreskrim Polres Brebes masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif ibu membuang bayi. Sementara jasad bayi telah dimakamkan pihak keluarga. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat Smart Cakrawala Aviation tergelincir di Bandar Udara Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Sebuah pesawat Smart Cakrawala Aviation tergelincir keluar jalur di Bandar Udara Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Pesawat yang dipiloti oleh Kapten Herlan Rumpoko terbang dari Bandara Moses Kilangin Timika menuju Bandara Kenyam. Pesawat rencananya akan menjemput penumpang di Bandara Kenyam. Hingga kini, petugas terkait masih menyelidiki penyebab tergelincirnya pesawat tersebut. Oleh Kapten Herlan Rumpoko terbang dari Bandara Moses Kilangin Timika dalam keadaan kosong dan rencana akan menjemput penumpang di distrik Kenyam. Pada saat landing mengalami overshot. Usai kejadian, pilot dan satu orang teknisi langsung dievakuasi ke RSUD Kabupaten Duga untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Duga, Papua, Nathan Making, iNews melaporkan. Keluarga Bribna Ignatius Dwi Frisko Sirage, korban tewas dalam peristiwa polisi ditembak polisi, mendatangi Barreskrim Polri karena curiga ada perencanaan pembunuhan. Selengkapnya sesaat lagi.